Ibu-ibu yang sholat taraweh, walaupun apa yang dibaca oleh imam tak hafal, dengerin, dapat pahala. Karena kata baginda Nabi, al-qari'u wal mustami'u syarikani fil ajri, yang maco dan yang dengar itu dapat pahala yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Kita hidupkan dulu suasana hati kita. Sama-sama kita membaca tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur PJ Wali Kota Lubuk Linggau, kakanda kami Bapak Haji Trisko, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Hadir di sini Bapak PJ Sekda kita Bapak Haji Tamri. Hadir di sini Kapolres kita Bapak Yuda Arya. Laju lupa itu. Indra Arya Yuda. Yang kami hormati Bapak Dandim kita Bapak Kunto Adi Setiawan. Di sini hadir Dr. Haji Hasanuddin selaku Kakan Kemenak Kota Lubuk Linggau, dan semua yang hadir, khususnya tuan rumah, mewakili tuan rumah memandangkan Bapak Haji Indra Syafi'i. Semoga-moga semua yang hadir di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa doa saya semoga-moga semuanya dalam lindungan Allah? Karena ada satu riwayat dari Ad-Darimi, ini nasihat dari Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah memberikan nasihat, bunyinya begini: Innal baita la yattasi'u ala ahli. Sesungguhnya rumah itu akan luas bagi yang tinggal di dalamnya, jika akan luas bagi yang tinggal di dalamnya. Wa tahduruhul malaikah, dan rumah itu akan dihadiri malaikat. Wa tahjuruhu syaitan,
dan rumah itu akan ditinggalkan oleh syaitan. Wa yaksuru khairuhu, dan akan banyak kebaikannya rumah itu bagi yang tinggal di dalamnya. Apa syaratnya? An yuqra'a fihil Qur'an, kalau di rumahnya dibacakan Al-Qur'an. Nah ini yang hadir ini semuanya orang-orang yang nginget Al-Qur'an. Mudah-mudahan berkat nginget Al-Qur'an ini semuanya, satu, rumahnya lapang, amin, didatangi malaikat, yang ketiga dijauhi dari syaitan, yang keempat kebaikan-kebaikan banyak hadir di rumahnya. Tapi sebaliknya, innal baita la yadhiqu ala ahlih, sesungguhnya rumah itu akan sempit bagi yang tinggal di dalamnya. Watahjuruhul malaikah, malaikat tak mau masuk. Watahduruhus syayatin, yang hadir bukan malaikat, setan-setan. Ya. Dan yang berikutnya, wa yaqillu khairuhu, akan sedikit kebaikan yang masuk ke rumah itu. Apa ciri-cirinya? Alla yuqra'a fihil Qur'an, kalau wong seisi rumah itu tidak mau membacakan rumahnya dengan Al-Qur'an. Pagi-pagi nyetel lagu dangdut, ya. Siang-siang nyetel lagu dangdut. Dosa tersinggung Pak Indra. Ya. Isinya dak katik lain lagu tu lah, dak katik nian apa nak Al-Qur'an, ya. Apa nak solawat, apa nak zikir, dak. Tapi insya Allah kalau orang yang di dalam rumah itu sholat, pasti ada Al-Qur'annya di dalam itu. Kenapa? Yang sholat baca Al-Qur'an, pasti itu. Kalau yang sholat aman, karena pasti dalam sholat baca Al-Qur'an. Nah rumah orang yang tidak dibaca Qur'an ini sempit. Duit banyak, dikit. Tanah banyak, dikit. Jabatan tinggi, kicik. Sempit terus. Binilah cantik, masih tak puas baik. Tobatlah umape. Ya, percaya. Ya. Jadi memang harus dilapangkan dengan Al-Qur'an. Coba kita tengok tadi, qori kita ini. Enak dengernya, baca Qur'annya. Coba kalau imam suaranya tidak bagus, dah enak. Tapi enak didengar, enak di hati. Maka ibu-ibu biar tidak marah terus di rumah tuh baca Qur'an. Lagi masak baca Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi nyapu, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lagi marah sama laki, baca Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pas waktu lagi marah nunjuk rai min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tunjuk rai laki itu. Tapi marahnya bermakna, ya. Laki nyawa pula, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditunjuk pula dengan bini ni rai, nak marah baik, akhirnya bininya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi memang Al-Qur'an ini Masya Allah melapangkan hati, ya, melapangkan hati. Memang orang dengan duit senang, memang orang dengan jabatan ada kebanggaan. Tapi ingat, apapun yang didapat dari dunia ini isinya akan sempit kalau jauh dari Al-Qur'an. Ibu-ibu nak menerima amalan enggak? Kepengen enggak rizkinya lapang di rumah itu? Ada di dalam kitab, dalam Al-Mufid, syarah daripada kitab Durusut Tauhid, di mana ada sebuah hadis Nabi, siapa yang kepengen rumahnya dijauhkan dari kefakiran, diberikan kemudahan dapat rizki, dan bukan cuma rumahnya baik,
tetanggonya kiri dan kanan, depan dan belakang ikut juga kayo, bacakan qul huwallahu ahad sebelum masuk rumah 3 kali. Jadi masuk rumah tu baca qul huwallahu ahad Allahu samad 3 kali. Ini hadis saya baca dalam kitab Al-Mufid. Tak usah 100 kali. Kenapa? Tak bakal masuk rumah lagi. Jadi cukup 3 kali baik. Nabi lah ngajari 3 kali, ini nak 100 kali pula Pak Kunto ya. Biar jadi apa pojok dandim. Ya, mulai. So 3 kali baik. Jadi Bang Tamri balik ini sebelum masuk rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali. Maka jangan heran ibu-ibu, ada orang yang subhanallah mungkin dari sisi rezeki dia lebih sedikit dari kita tapi lapang. Kenapa? Hidupnya dekat dengan Al-Quran. Ya, ini saya belum masuk kepada isinya. Ini baru pembukaan dulu. Insya Allah kita ceramah sampai jam 11. Setuju? Aku tidak, karena aku lah tahu isi amplopnya. Ya, lah tahu gitu. Maklum lah kalau Ustadz masih di lokal ini tanda tangannya masih kecil om apa ya. Ya, tadi dia ngomong Ustadz kondang, jadilah. Ya. Jadi ibu-ibu. Nah ini lagi lupa aku tadi nak ngomong apa tadi ya. Ini ada satu cerita nyata diceritakan oleh Gus Qayyum, diceritakan balik oleh Ustaz Adi Hidayat. Ada seseorang yang saking cintanya dengan Al-Quran, dia kepengen nulis Al-Quran tuh dengan tangannya dewek. Ditulisnya Al-Quran tuh dengan tangannya sendiri sampai terakhir. Lalu tidak lama dia meninggal dunia. Dan meninggal dunia Al-Quran itu dipeluknya sama anaknya. Dia dan Al-Quran yang dia tulis ikut sama-sama dikubur saking cintanya. Setelah beberapa tahun yang lama, anaknya ini berangkat haji. Ketika berada di Mekah, dia masuk ke dalam salah satu toko yang di situ ada jualan buku-buku dan Al-Quran. Dia kaget, di selipan antara Al-Quran yang dijual itu ada Al-Quran unik yang dia ingat, ini kok kayak tulisan Al-Quran yang ditulis oleh wong tuaku dewek. Apa yang terjadi ibu-ibu? Dia penasaran, dia minta, dia nanya, ini Al-Quran ente dapat dari mana? Ini Al-Quran saya dapat dari penggali kubur di Baqi'. Ternyata ini di Madinah ya. Penggali kubur yang ada di Baqi'. Katanya saya dapat Al-Quran ini ketika bongkar kuburan, karena di Baqi' itu yang kubur di Baqi' yang meninggal di Madinah itu kalau lama-lama per 5 tahun dibongkar. Pas dibongkar ada satu jasad masih utuh, Al-Quran dipeluknya sama penggali itu, Quran ini diambil dijualnya dengan toko ini. Apa kata dia? Tolong hantarkan aku kepada penggali kubur tadi, dihantarkan. Lalu dia nanya, aku dapat ini ketika gali kubur. Kau masih ingat kuburnya? Masih ingat. Kenapa? Saya yakin ini Al-Quran ayahku sendiri. Pas dibuka, Kak Trisko, benar. Dibongkar itu kubur, ternyata benar-benar muka ayahnya dan masih utuh. Dia nangis. Kenapa kamu nangis? Setahu saya ayah saya ini dikubur di Turki. Ngapo ada di Baqi'? Maka ada sebuah hadis Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Maka hati-hati Kak Muslim, kalau kamu senang hobi dengar satu album, kamu mati meluk dia, kamu dikubur di Linggau, tak tahu-taunya kubur kamu pindah ke penyanyi yang kamu simpan itu. Ini cerita nyata, bukan cerita hurafat. Kalau nak tahu hurafat ngaji dulu, jangan main tuduh-tuduh baik hurafat. Ya, hurafat kalau kita nuduh hurafat ini bahasa. Ini cerita nyata, seorang anak menemukan kubur ayahnya ada di Baqi', padahal dikubur di mana? Di Turki. Kenapa? Saking cintanya dengan Al-Quran. Maka bagi yang tidak hafal Quran, bagi yang mungkin bacanya belum bagus, walaupun cinta dengan beberapa ayat dari Al-Quran, maka Allah pun akan cinta kepada orang itu. Dan sahabat Nabi pun pernah setiap hari bacanya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Sampai ada sahabat lapor sama Nabi, ya Nabi, ini wong ini kalau sholat nak baca surat apa baik pasti diawalinya dengan qul huwallahu ahad. Jadi ditanya oleh Nabi, ngapo kau tuh maca qul huwallahu ahad walaupun nak maca surat yang lain? Aku mencintainya ya Rasulullah. Kalau begitu Allah pun akan mencintai sesuai apa yang kamu cintai. Nah maka jangan heran kalau Pak Indra di rumah
Salat maca qul huwallahu ahad bukan karena apa-apa, memang hafalannya itulah. Nah laju kena ngucap pula nih Pak Indra nih. Aku nak ngucap Pak Kunto agak lebih ngeri masalahnya ya. Jadi dicintai qul huwallahu ahad, al-falaq dicintai, al-fatihah dicintai. Subhanallah, saya pernah mau ceramah di daerah Suro, disopiri oleh salah satu kakak tingkat kami di Mazraillah, naik mobil carry. Kapan nak berangkat itu tahu enggak ini Pak Indra? Di posoknya bannya tuh Al-Fatihah, auzubillah. Jadi 4 ban tuh Al-Fatihah. Ngapo? Takut pecah di jalan. Itu makanya bukan apa-apa, aku kalau Al-Fatihah agak tenang. Itu yang dimaksud dengan apa? La yattasi'u ala ahli. Ya. La yattasi'u ala ahli. Dan orang-orang yang mati dalam dekat dengan Al-Qur'an ini luar biasa. Tuh tengok Manci Naim tadi, maca salawat. Ya. Itu bukan karena dia senang salawat baik, karena dia nak mandu si Bilal jangan lamui go. Inilah kacaunya Mang Cinaim gitu ini ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita jangan beralih dari Al-Quran. Ibu-ibu yang sholat taraweh, walaupun apa yang dibaca oleh imam tak hafal, dengerin, dapat pahala. Karena kata baginda Nabi, al-qari'u wal mustami'u syarikani fil ajri, yang maco dan yang dengar itu dapat pahala yang sama. Bagi yang tak bisa baca Al-Quran, di rumah setel Al-Quran, dengerin baik-baik. Aku nak maco tak baca mi, maklumlah dulu mungkin lalai, jadi sekarang denger baca Al-Quran, didengari baik-baik, didengari di rumah, di Al-Quran, di mana, di mobil, didengari, maka insya Allah itu adalah kebaikan. Nah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita ini saat ini sudah di malam 15. Sebenarnya kunut tadi Ustadz malam besok ya, karena malam nisful akhir. Kalau ini masih nisful awal ya, masih malam nisful awal. Jadi masuk dulu tanggal 15, malam 16 baru kunut. Sebenarnya itu karena yang namanya nisful awal itu 1 sampai 15, nisful akhir itu apa? 16 sampai terakhir. Maka malam 16 semestinya kita tadi adalah kunut untuk sholat witir ya. Masalah ditambah itu tidak jadi masalah doanya ya, tidak jadi masalah. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bagian dari yang ingin saya ceramahkan tidak lama-lama ya, ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang merajai langit dan bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini serta berbagai macam aneka warna dan bentuknya, itu adalah tanda-tanda dan ilmu bagi orang yang punya hati. Siapa orang yang punya hati? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang tidak pernah melupakan Allah, lagi tegak ingat Allah, lagi duduk ingat Allah, lagi berbaring ingat Allah. Yang berikutnya apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang yang senantiasa berpikir. Siapa orang-orang yang berpikir? Nih, yang depan-depan kita nih. Para cendekiawan-cendekiawan yang jadi polisi, yang jadi dandim, yang jadi sekda, yang jadi PJ wali kota, yang jadi kepala-kepala dinas, mikiri tentang apa yang Allah ciptakan ini. Mereka orang-orang ini kalau dihubungkan dengan Allah, mereka akan bertemu dengan satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jawab, oi Allah, temak baik, kamu nangop-nangop baik, nyawa Quran indah, nah laju tak jadi katrisku makan duku. Ulang ini gitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Agak terpaksa. Kesimpulannya apa? Ya Allah, tidak ada yang buruk dari yang kamu ciptakan ini, semuanya pandai. Maka lindungi kami dari api neraka. Dunia ini tidak kata yang buruk, tidak kata yang buruk. Ada orang yang kita pandang jelek, kita yang mandangnya jelek, bukan dia buruk. Babi pun, anjing pun
tak buruk. Dunia ini tak kata yang buruk, kitalah yang menjadikan dunia ini buruk. Wanita diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, laki-laki diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, kulit putih diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, kulit hitam diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, barang najis diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, barang haram diciptakan oleh Allah untuk kebaikan. Cuma kita yang kadang-kadang menjadikannya buruk dan jelek, ya, menjadikannya itu buruk. Kenapa? Ketika dibawa kepada sesuatu yang tidak mengingat Allah, ketika dibawa kepada sesuatu yang tidak dipikirkan untuk mengelolanya kepada tujuan Allah, disinilah dunia akan menjadi buruk. Coba tengok, mohon maaf ya, ini Pak Kunto, betina ini sumber pahala kalaulah jadi istri. Karena kata baginda Nabi, idza nadhara ar-rajulu ila imra'atihi wa nadharat ilaihi, ya, nadharallahu ilaihi ma nadhrata rahmah. Siapa yang suami istri, lakinya nengok muka bininya, bininya nengok muka lakinya, turun Allah akan nengok wong duanya dengan pandangan rahmah. Maka Pak Kunto balik ini tengok itu terus rai bini itu. Ngapa? Biar dapat rahmat. Wa idza akhadha bikaffaiha, kalau seorang suami megang tangan bininya berjalan dengan bergandengan tangan, apa yang kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah, tasaqatat dzunubuhuma, berguguran dosa. Jadi Pak Kunto, Kak Indra, jangan dengan tangan dengan bini, nak di pasar, nak di masjid, ngapo? Nak gugurkan dosa. Tuh, Mang Tamri bawa bibi ke mall kemana pegang tangan, ngapo? Nak ngugurkan dosa dan nyegah kau belanja. Loh iya, maka Allah ciptakan wanita ini, subhanallah, satu kebaikan, bukan hanya cuma megang tangan. Dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, wa fi but'i ahadikum shadaqah, seorang suami kalau mendatangi istrinya lalu melakukan hubungan yang sangat diidamkan oleh laki-laki, nilainya sedekah. Makanya balik nih Mang Tamri, datanglah ke bibi, sedekah kudai. Sedekah kudai, jangan banyak ego puluh ngisi kotak amal tuh, kita puluh nak bersedekah. Tuh, bibi-bibi, ibu-ibu yang ada di belakang itu, ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika masak untuk suaminya, ketika dimakan oleh suaminya, pahalanya seperti 2 kali haji dan umrah. Tak percaya, matilah. Ya, serius. Maka Allah ciptakan laki-laki perempuan ini isinya kebaikan. Kebaikan kalau tak kata yang buruk. Cuma yang jadi masalah itu kalau ada wanita yang bukan istri kita, kita salaman, bukan bergugur dosa, tersimpan dosa. Lebih parah dari tersimpan dosa, tersimpan nomor HP. Nah, ini yang uji orang Australia tuh, this is the method. Ya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak katik menciptakan dunia ini untuk keburukan kita, tidak, semuanya untuk kebaikan kita. Coba kita tengok, hujan turun baik, angin ditiup baik, ya, perputaran bumi di bawah ini baik, tidak katik yang tidak baik. Cuma lagi-lagi, ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan ini muncul gara-gara kita inilah, ya. Jadi rusaknya dunia ini kita inilah yang merusaknya, Mancinaim. Makanya belum mati taubatlah. Ya. Jadi jangan main-main, ya. Tuh, duku tuh bagus, ya, amal makan pohonnya pula itu tak bagus, ya. Apalagi ustaznya tak tinjuk, lebih tak bagus lagi, ya. Maka ibu-ibu, kita pahami, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka, maha suci Allah, faqina adzabannar. Maka coba tengok, Allah, Nabi ngajari kita kalau makan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi bagi kami apa yang sudah kau rezekikan kepada kami. Kenapa? Karena apa? Di ujungnya bahaya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gara-gara makan berapa banyak wong masuk neraka.
Oh, gara-gara nasi bukoan. Ya, jangan masuk neraka Majnain. Ya, gara-gara nasi bukoan. Nah, orang berebut masalah makan ini. Berebut. Maka ini ayat luar biasa bagi siapapun, bagi yang ahlu zikir, bagi yang ahlu fikir. Bagi yang ahlu zikir, ulama dan para aulia. Bagi yang ahlul fikir, umara. Tuh, Allah tadi nyebut. Bagi yang bekerja, berfikirlah untuk mengelola dunia ini biar menjadi keburukan. Yang ahlu zikir, berdoalah, doakan pemimpin-pemimpin kita nih biar bisa mikir supaya dunia ini jangan rusak, supaya dunia ini jangan hancur. Nih sebagai hadis pendukung. Nih ceramahku udah lama lagi, insyaallah. Apa ibu-ibu hadis pendukungnya? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknati oleh Allah, seisinya dilaknati oleh Allah kecuali 4. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawalah, orang yang sibuk berzikir kepada Allah. Baru yang ketiga dan keempatnya apa? Aliman wa muta'alliman, orang-orang pintar, orang-orang cendekiawan. Wa muta'alliman, orang-orang yang belajar untuk menjadi cendekiawan. Maka jangan tak heran satu negara itu kadang-kadang dirusak oleh siapa? Tak oleh ulamanya, oleh ahli cendekiawan. Itulah yang model Cak Fahmi ini kadang-kadang merusak pula. Merusak. Ya, contohnya apa? Ceramah nak amplop. Ya. Makanya Mami tak kalah amplopnya. Nah itu. Tadi disebut ulama kondang oleh Kak Trisku tadi. Ya, kadang-kadang ustadz ini baru nak ceramah kalau nak diundang. Tak diundang tak ada nak ceramah. Ya, apa nak buka pengajian di rumah, wong-wong yang nak datang. Ini kadang-kadang jadi repot. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai ringkas pengajian Fahmi ini, Al-Qur'an ini ngajarin kita, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang ada di bumi ini, makan, nikmati. Pak Trisko nak naik mobil silahkan, pilih mobil merek apa baik. Nak bangun rumah modelnya cak mana baik, silahkan. Nak makan buah-buahan, nak makan daging, tapi catatannya cuma 2, halalan thayyibah. Nih, halalan thayyibah, halal dan baik. Makanya ibu-ibu, ada seorang laki-laki ini dalam riwayat Muslim disebutkan, qala ar-rajulu innar rajula yuhibbu thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ya, dia senang bajunya bagus, dia senang sendalnya bagus. Kita tambahi, dia senang jamnya bagus, dia senang pecinya bagus. Cak peci aku nih kan, ya kalau nak beli ada di hari salah. Ya, dia senang mobilnya bagus. Lalu dia nanya sama Nabi, ya Nabi, ahada min kibrin, ini kesombongan apa tidak? Sombong tak mau pakai baju bagus, sombong tak mau pakai celana bagus, sombong tak mau pakai jam bagus, sombong tak mau pakai kacamata bagus. Tak sombong, kata Nabi. Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang yang indah-indah. Jadi Mang Tamri pakai sorban bagus, pakai baju bagus, tak masalah. Bukan kesombongan. Tengok Pak Indra kita nih, mana? Oh, bajunya bagus, gayanya, pecinya bagus. Tak masalah. Ini bukan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apalagi jadi ustaz, serba salah jadi ustaz nih. Pakai baju dia omong-omong ustaz cinta dunia, pakai sarung miring sebelah ustaz buyan, jadi lengkap. Coba imam di masjid ini, kalau seandainya adik aku nih pakai baju buruk, ya Allah, itulah nak jangan galak jadi imam masjid. Tengok nak baju bela tak bagus, astagfirullahaladzim. Kalau nengok imam bajunya bagus, astagfirullahaladzim, imam ini cinta dunia. Oh iya. Guru kami bernama Al Habib Alwi, az-zuhdu laisa fil libas. Zuhud dengan dunia itu bukan dibuktikan dengan baju, bukan. Az-zuhdu fil qalbi. Yang namanya zuhud itu ada di hati. Bagaimana engkau ingin mencintai dunia atau tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tak jadi masalah, dunia ini tak masalah, tinggal kitanya yang kadang-kadang bermasalah dengan dunia, ya. Makanya kata Nabi, orang sombong itu cirinya cuma 2. Apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, memandang wong lain dengan hina. Yang masalah itu bukan jam bagusnya, tapi pas pakai jam bagus nengok jam wong cuma 200.000 ya. Ini yang jadi masalah. Ya, nengok kita pakai HP iPhone yang 15 juta, tak masalah. Ini kadang-kadang megang HP iPhone itu nengok pas
Oh ini kredit ya. Nah ini yang masalah. Ya, ini yang masalah. Nak mobilnya bagus, nak ida, nak masalah. Ini kadang-kadang Apek pakai mobil kapsul, nengok pakai sepeda lah marah. Hah, naik sepeda. Padahal mobil kapsul. Lagi menghina Apek mulu aku. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sajalah kajian Fahmi. Mohon maaf, Tafsirul Quran ceramahnya dah usah lama-lama. Walaupun ini juga lama ya. Jadilah mudah-mudahan kita semua bisa menakar dunia ini, mana yang harus kita pakai, mana yang harus kita tinggalkan. Karena dunia ini hanya sementara bagi kita. Tidak ada yang buruk dari dunia ini kecuali kita dewek yang menjadikan dunia itu buruk. Demikian, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, maafkan kami yang kadang-kadang salah menyikapi nikmat yang Kau berikan ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang kadang-kadang tertipu dengan nikmat dunia sehingga kami melupakan akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bimbing kami untuk jadi wong yang pandai menggunakan dunia yang Kau berikan ini sebagai sesuatu jalan menuju-Mu ya Rahman ya Karim. Jadikan kesehatan kami, kekuatan kami untuk beribadah dan taat. Jadikan kesempatan kami ya Allah untuk bisa berbuat yang lebih luas manfaatnya bagi kami dan bagi umat ya Rahman ya Karim. Ya Allah, datangkan kebaikan bagi kami, anak-anak kami, istri kami, keluarga kami dan kerabat dan sahabat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada kakanda kami Kak Trisko, Pak Indra, Pak Kunto, Mang Tamri, juga Pak Hasanuddin, Om Apek dan semuanya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.